Halo, selamat pagi para sobat pemula, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Hari ini saya tidak keliling-keliling dulu teman-teman ya, tidak terus saya dulu ini karena ada beberapa tanaman saya yang waktunya dicacah atau diperbanyak. Jadi edisinya hari ini adalah ini ya, kita belajar bareng atau berbagi pengalaman saja bagaimana caranya memperbanyak tanaman aroid yang ada di rumah, khususnya untuk teman-teman para sobat pemburu daun yang masih baru atau baru mengenal ini aroid. Jadi ini saya akan berbagi tips yang paling aman dan meminimalkan hasil yang kegagalan. Jadi nanti paling aman dan insya Allah kalau memang itu rezeki teman-teman nanti itu meminimalkan untuk kematian setelah dicacah teman-teman. Oke, sebelumnya apa saja yang harus disiapkan sebelum kita melakukan perbanyakan? Pertama yang pasti adalah cutter atau pisau potong teman-teman. Jadi monggo bisa pakai pisau, bisa pakai cutter, apapun itu, yang penting posisinya bersih, steril ya. Ini tadi mata pisau baru saya ganti. Pertama ini, kedua bisa pakai ini antibakteri, bisa pakai antrakol, bisa pakai obat merah, betadine, atau bagaimanapun juga terserah teman-teman. Media tanam yang pasti juga dan yang tentu adalah tanaman yang mau diperbanyak teman-teman. Nah, sebelum kita menentukan tanaman itu sudah waktunya dicacah atau tidak, kita perhatikan dulu posisi tanamannya, keadaannya. Ini tadi sebenarnya saya ada rencana perbanyakan untuk Whipple W, tapi setelah saya lihat ternyata ini sudah perjalanan mau unfurling, mau nambah daun seperti ini. Jadi saya pending dulu, karena apa? Jika nanti ini saya perbanyak atau saya potong, ditakutkan nanti daun barunya ini ada yang mengalami stres. Nanti bukannya nambah besar setelah daun ini, tapi tambah kecil, mulai kecil lagi nanti lagi. Jadi kalau posisi seperti ini teman-teman, jangan dipotong dulu. Kalau pengalaman saya ya selama ini seperti itu. Ini juga berlaku untuk monstera, juga sama. Monstera, philodendron, atau tanaman aroid yang merambat ke atas. Jadi diusahakan sebelum dipotong dilihat dulu apakah sudah mau pertemuan daun atau tidak. Nah seperti ini jangan dulu teman-teman, mending ditahan dulu, kita tunggu sampai daunnya benar-benar buka sempurna, baru kita potong. Nah ini sebagai gantinya, ini saya punya Paraiso Verde sudah waktunya dipotong juga. Nah seperti ini, akarnya juga sudah mulai turun ke bawah, sudah kemana-mana, ini waktunya diperbanyak teman-teman. Nanti yang akan kita cah saja adalah Paraiso Verde seperti itu ya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Kita ini Paraiso Verde nya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai. Ini karena Paraiso Verde juga yang ini ya, kelihatan teman-teman ya. Ini sudah turun ke bawah dan sudah memiliki akar serabut. Kita akan potong 3 daun atas teman-teman. Kita potong 3 daun atas. Ini kita pastikan dulu akar anginnya sudah memiliki akar serabut dulu kalau untuk teman-teman pemula. Kalau untuk teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia aroid, yang penting ada akarnya, potong. Ini kita cari amannya dulu nih. Ini sudah turun ke bawah. Oke, saya akan tunjukkan akarnya yang sudah turun ke bawah. Nah ini dia. Nah ini sudah turun ke bawah, akar serabut sudah terbentuk teman-teman, jadi aman ini. Nanti saya potong di sini. Bismillah. Ya. Maaf teman-teman, kita potong, kita pelan-pelan kita bongkar. Nah ini sudah mulai. Nah ini kita biarkan dulu sampai benar-benar ini ya, benar-benar kering bekas potongannya, terus kita olesi antibakteri atau bisa pakai betadine, obat merah, atau pakai antrakol,
merek-merek yang lain bisa disesuaikan. Tapi ini kita biarkan dulu teman-teman sampai agak apa itu namanya, getahnya agak turun dulu. Nah, kita simpan dulu yang ini ya, kita simpan dulu, nanti baru kita tanam. Nah, ini yang mau saya berbagi adalah ini juga, ini salah satunya juga ini. Terus bagaimana dengan yang ini, sisanya yang beberapa ruas? Biasanya kalau teman-teman yang sudah lama bermain atau petani tanaman hias yang sudah lama merawat aroid, ini langsung dicacai, perluas teman-teman, perluas, dicacah, nanti dia akan tumbuh. Terus bagaimana caranya biar aman? Nah, ini yang akan saya bagi teman-teman. Ini yang paling aman adalah ini kita potong, kita kurangi atau kita potong separuh. Nah, ini kita seperti ini ya, seperti apa namanya, kalau bahasa Jawanya digereti teman-teman, apa kalau di bahasa Indonesia apa ini namanya. Jadi kita potong separuh seperti ini batangnya, sampai perluas, sampai semuanya selesai. Nah, ini kayak dicangkok, tapi bukan dicangkok ya. Jadi kalau dicangkok kan kita diambil sampai ini aja, lapisan apa namanya, lapisan kulitnya aja. Ini kita potong sampai separuh bagian teman-teman, separuh batang. Nah, seperti ini. Terus perluas. Ini perluas teman-teman. Hati-hati. Nanti kalau batangnya kecil kita harus hati-hati, jangan sampai kebablasan. Nanti kalau kebablasan nanti potong semua. Ini di sini aja paling aman. Ini sampai selesai, sampai paling bawah. Ini sampai paling bawah teman-teman. Ini berarti yang di sini perluas ya teman-teman ya, perluas. Kita kurangi atau kita hilang sebagian atau separuhnya batang. Kebetulan yang saya gunakan sudah berbatang gede, jadi agak mudah. Kalau yang batangnya masih kecil kita harus lebih ekstra hati-hati teman-teman. Seperti ini kita sampai selesai sampai luas paling bawah. Kita tunggu. Nah, ini kita olesi dulu pakai antrakol supaya tidak ada yang namanya busuk, menghindari terjadinya pembusukan teman-teman. Begitu juga yang tadi, yang bekas potongan yang atas tadi. Ini juga sama ya. Ini juga yang atas saya olesi antrakol juga, kelihatan ya. Nah, kita biarkan, nanti kita tanam teman-teman. Nah, seperti itu. Ini nanti kita tunggu sampai dia akan muncul tunas. Terus baru kita potongi lagi, jadi lebih aman kalau seperti ini. Ini versi paling aman ya, jadi mengurangi resiko kegagalan. Karena saya dulu pernah belajar, awal itu belajar Monstera aurea atau marmorata. Lumayan teman-teman, dulu waktu masih harga tinggi-tingginya, per daunnya bisa tembus, yang terkali bisa tembus 4,5 sampai 5 juta. Karena masih awal, masih belajar, saya potongnya perluas tanpa mengenal dulu karakteristik tanaman itu bagaimana. Alhamdulillah setelah saya potongnya perluas, dari 5 daun atau 5 potongan yang hidup cuma 2 teman-teman. Tapi nggak apa, apa namanya, peribahasa jerbasuki mawa bio. Jadi semua itu, ilmu itu pasti ada nilai atau ada harga yang dibayar teman-teman. Nah, dari sini saya mau berbagi jadi tips-tipsnya biar teman-teman tidak sampai mengalami apa yang kita alami. Kita biarkan dulu. Oke, nanti sudah ini dirawat saja, nanti dia akan tumbuh tunas. Nah, seperti ini. Ini kebetulan sebenarnya sama, entah itu philodendron, entah itu monstera yang merambat ke atas, karakternya sama. Ini kelihatan ya. Ini kemarin ini adalah satu tanaman teman-teman. Nah, ini satu tanaman, ini pucuknya
Yang ini bagian bawahnya teman-teman. Tuh, nah ini adalah bekas-bekas rautan saya. Ini kan sudah saya hilang separuh, sama kayak yang tadi saya lakukan di Paraiso Verde. Nah ini, nah peruas saya kurangi atau saya potong. Akhirnya ini adalah tunas baru. Nah ini tunas baru. Jadi dari ruas ini muncul tunas baru. Nah ini sudah waktunya dipotong. Karena apa? Ini juga barusan unfurling teman-teman. Ini baru saja unfurling, daun yang terbaru, ini daun yang kedua. Cakep ya. Nah, ini waktunya kita potong teman-teman. Kita potong, kita perbanyak. Seperti itu. Nah ini kita potong dulu teman-teman ya. Kita potong dulu pas bekas potongan kemarin yang saya kurangi bagian. Ini ya. Bismillah. Pas karena sebelahnya ada ini, ada tunasnya, ini sudah keluar tunas. Nah ini hebatnya teman-teman. Jadi keuntungannya jika kita potong sebagian dulu batangnya, ini sebelum kita ini sudah muncul tunas teman-teman. Biasanya nanti peruas sudah muncul, tergantung kondisi tanamannya. Nah ini kan sudah, nanti tinggal unfurling ya, akhirnya jadi banyak nanti. Ini sudah kita potong. Hati-hati saat menjabut, kan sudah akarnya sudah keturus ini teman-teman. Jadi bismillah. Lumayan ini agak dalam ini. Sudah masuk keturus akarnya. Nah ini akarnya. Ini akarnya teman-teman. Ini pendek. Nah nanti kita propagasi. Kita biarkan dulu yang ini, sisanya bagaimana? Sisanya kita biarkan dulu aja sampai dia buka daun lagi seperti ini nanti. Jika sudah seperti ini dan akar sudah jalan, kita potong lagi. Akhirnya apa? Ini adalah ATM-nya teman-teman. Siapa tahu nanti dari pertama adalah plant enthusiast atau pecinta tanaman menjadi plant seller atau penjual tanaman. Itu banyak fenomena yang terjadi saat ini. Jadi awal-awalnya suka tanaman, lama-lama diperbanyak jadi banyak, akhirnya dijual. Nah seperti itu, termasuk adalah saya dulu pertama adalah pecinta tanaman, terus karena banyak akhirnya jadi plant seller. Nah ini kita propagasi akar macam-macam. Propagasi akar ada yang pakai air, ada yang pakai lumut atau moss, living moss. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi biasanya saya menggunakan living moss atau lumut hidup teman-teman. Seperti itu. Ini kita biarkan dulu. Kita simpan dulu. Nah ini kita tunggu lagi. Kita rawat lagi. Nanti kalau sudah unfurling, tambah daun, tunas sudah jalan lagi, kita potong lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini adalah hasil dari propagasi pakai lumut saya. Ini beberapa sudah hasil propagasi. Jadi setelah saya potong, ini teman-teman mohon maaf, ini kemarin sebenarnya agak terlambat saya. Harusnya ini sampai tambah daun masih dalam lumut. Kalau sudah akar sudah terbentuk, kita pindah ke media yang keras yang sudah saya siapkan tadi teman-teman. Jadi stepnya adalah pertama dipotong atas. Setelah itu potongan atas kita propagasi. Nah, nanti setelah hasil dari propagasi dari lumut atau pakai air pun bisa, terserah teman-teman yang mana. Kalau saya selama ini pakai lumut hidup atau living moss. Setelah muncul atau tumbuh akar serabut, baru saya pindah ke media yang keras seperti itu. Oke, kita ini ya, kita kita lihat akarnya harusnya sih sudah gondrong harusnya, karena sudah lama dan kesannya agak terlambat ini teman-teman. Jadi dari 3 daun saya potong, ini sudah sampai nambah
Terus kalau dibiarkan di lumut bagaimana? Nggak apa-apa, tapi memang kalau menurut saya lumut untuk ininya kurang ya, nutrisinya kurang. Jadi lebih bagus kalau sudah terbentuk akar serabut, lebih baik kita pakai media yang seharusnya seperti itu. Oke teman-teman, ini coba kita bongkar dulu. Nah kan kelihatan teman-teman ya, kelihatan apa namanya, akarnya sudah banyak sekali. Ini kita bongkar dulu pelan-pelan, jangan sampai ini ya, hati-hati dengan akarnya. Oke, kita bongkar pelan-pelan. Nah ini nggak usah sampai bersih, nggak apa-apa teman-teman. Kalau teman-teman takut, waktu nanti gimana kalau saya waktu apa namanya memberikan lumut terus akarnya ikut ketarik, akhirnya putus. Oke, nggak apa-apa. Jadi nggak usah bersih-bersih banget, kita ini aja, kita kurangi aja lumutnya, nanti kita tanam dengan akar yang masih nempel. Nggak apa-apa, nggak ngefek seperti itu. Mau cuci akar bisa, tapi kalau teman-teman yang masih baru mungkin masih takut, tanpa cuci akar nggak apa-apa. Cuci akar maksudnya adalah benar-benar dibersihkan teman-teman, jadi yang ada hanya akarnya, tidak ada lagi media yang masih nempel apalagi lumut. Nah ini kita pelan-pelan kita ngelepasnya. Nah ini hasil. Dulu waktu saya potongnya awal itu posisi akarnya seperti ini. Seperti ini akarnya, kecil banget. Dan bagaimana tanaman yang barusan dipotong, jangan dikenakan sinar matahari dulu teman-teman ya. Jadi biar dia tidak stres, jadi jangan langsung kena sinar matahari langsung. Jadi taruh di tempat yang teduh, dijaga kelembabannya. Ini oke, saya bersihkan dulu. Saya bersihkan dulu. Ini baru kita tanam di pot. Ini kebetulan saya menggunakan media porus. Nah ini saya pakai media campuran. Ada campuran, ada apa namanya, sekam bakarnya, ada sekam bakar, ada pasir malang, ada saya kasih perlet juga sama pakis cacah teman-teman. Jadi ini bisa, ini kalau menurut saya selama ini bagus. Jadi kalau untuk media banyak sekali ya, banyak sekali pilihan teman-teman. Jadi tidak ada media yang paling bagus, yang ada adalah semua media itu bagus teman-teman. Tapi kalau saya selama ini pakai ini, dan ternyata juga untuk teman-teman petani atau yang memproduksi apa namanya tanaman hias untuk spek kontes, itu media yang dipakai untuk daerah sini seperti ini. Jadi sudah nutrisinya dirasa sudah cukup, dan yang paling penting ini porus teman-teman, jadi tidak menyimpan air. Nah, ini kita tanam. Jadi yang penting media tanam adalah media yang tidak menyimpan air, karena kalau dia menyimpan air itu nanti bisa menyebabkan busuk akar teman-teman. Dan saya memang selama ini jarang menggunakan media tanah kalau untuk tanaman-tanaman aroid yang koleksi teman-teman ya, karena kadang-kadang kalau ada tanah itu kalau ada kecampuran cacing awal telurnya cacing, terus dia nanti beranak pinak di dalam, itu nanti bagian bawah itu tanahnya mengeras. Nah ditakutkan apa? Ditakutkan waktu kehujanan atau kita siram itu air tidak langsung turun. Terus apa yang terjadi adalah air yang ngendon di situ, akarnya akan busuk teman-teman. Jadi ini, nah ini sudah selesai, ini saya tanam. Nah ini sudah siap untuk dirawat seperti itu.
Ini sekitar berapa bulan ya, saya propagasi sekitar 1 bulanan lah, 1 bulanan akhirnya dia nambah daun dan serabutnya juga sudah jalan. Ini teman-teman ya, kelihatan teman-teman ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan ini? Nanti kita tanam, kita propagasi dengan lumut hidup teman-teman, termasuk juga adalah yang ini tadi potongan Parasovirdinya. Ini juga nanti, nah ini juga kita propagasi dengan lumut juga. Jadi yang penting jangan langsung kena sinar matahari, kita taruh dulu, kita simpan dulu di tempat yang teduh. Kita jaga juga kelembapannya teman-teman, kita jaga kelembapannya supaya tidak sampai kering atau tidak terlalu basah. Itu yang paling penting teman-teman. Selama propagasi tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Biasanya paling aman kalau saya lumut saya kasih perlet, jadi kelembapannya dapat, dia masih dingin tapi tidak sampai kekeringan, seperti itu. Oke, nah oke teman-teman, untuk ininya jadi apa namanya, saya akan tunjukkan juga bagaimana sih kalau masalah media tanam. Semua daerah punya ini sendiri ya, tapi yang penting adalah porus tidak menyimpan air. Nanti kita akan demokan kira-kira bagaimana sih porus media tanam yang porus itu. Kita akan perlihatkan ke teman-teman semua ya. Oke teman-teman, ini kebetulan saya ada ember di sini. Ini juga jangan lupa setelah itu kita siram teman-teman. Jadi nanti setelah kita tanam kita siram. Ini saya punya air sekitar setengah liter. Tadi yang tanaman sudah kita ganti media atau kita repotting tadi, kita siram teman-teman di sini. Sekarang kita cek dulu seberapa porus apa namanya media tanamnya. Nah ini dia langsung turun. Jadi nah, dia langsung turun teman-teman. Nanti kita akan lihat kira-kira dia menyimpan air seberapa persen. Nah ini setelah ini kita siram, kita simpan, kita tanam. Semoga nanti ini tambah subur. Nah ini kita tunggu. Oke, ini kita ini lagi ya, kita ukur lagi kira-kira dia tinggal berapa liter. Ini masih ada di dalam sini pastinya airnya. Nah ini kita lihat, berkurang sekitar berapa nih? Ini tadi 100 cc, jadi berkurang dari 500 menjadi 400 cc. Nah ini masih aman, jadi dia tidak terlalu air, tidak menggenang di sini teman-teman, jadi aman. Nah ini medianya cakep, jadi tanpa dikasih apa namanya, dikasih nutrisi atau pupuk tambahan sudah cukup juga. Tapi kalau teman-teman mau dikasih tambahan pupuk juga bisa pakai slow release atau pakai apapun, tapi juga harus dilihat dulu tanaman variegata pupuk apa saja, nutrisi apa saja yang cocok untuk tanaman variegata. Seperti itu teman-teman ya, jadi harus dilihat dulu tanaman apa, pupuk yang sesuai adalah apa, ya kita sesuaikan dulu teman-teman. Nah, jadi airnya ini turun sekian, jadi sekitar 100 cc. Ini kan nanti dia akan netes terus, ini aman. Kalau teman-teman mau berminat dengan media tanam ini nggak apa-apa, saya akan siapkan media tanam jadi untuk teman-teman pemula. Tidak usah repot-repot lagi, karena kan juga nanti ada komposisi sekian persennya, takut salah. Kita siapkan, ini saya punya yang biasa saya pakai, beberapa teman-teman Kediri untuk persiapan apa namanya, persiapan tanaman kontes. Nah ini sekitar 5 liter. Nah ini sekitar 5 liter.
Kenapa saya pakai acuan 5 liter? Kalau pakai berat takutnya kalau pas lembab dia nanti beratnya nambah bobot. Ini sama yang saya pakai tiap hari. Ini sekian. Ini kalau untuk pot jogap ukuran sekian itu bisa jadi 10 pot jogap. Oke, nah ini untuk yang 5 liter ini saya jual dengan harga 85.000. Nah ini ada perletnya juga, pakai caca, pasir malang sama sekam. Ini saya gunakan sekam fermentasi, jadi aman. Ini adalah steril, apa itu, media tanam steril. Kalau teman-teman selama bulan Ramadan ini teman-teman beli 5, saya kasih tambahan atau saya kasih gratis 1. Nah, nanti jika teman-teman berminat untuk media tanam ini, bisa langsung WA di nomor admin yang tersemat di video teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman lebih semangat lagi untuk merawat dan memperbanyak tanaman aroid seperti itu. Nih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya bisa saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat, menjadi inspirasi atau menjadi masukan untuk teman-teman semua, khususnya para pecinta aroid pemula seperti itu, yang masih baru, bingung caranya bagaimana, takut saya sudah beli mahal-mahal, nanti kalau saya cacar nanti mati, bagaimana nanti. Semoga tayangan ini atau video ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Cara untuk banyak, jadi saya cara ini bukan yang terbaik, tapi salah satu yang bisa digunakan atau bisa dilakukan teman-teman, karena cara memperbanyak, cara bertani itu macam-macam. Setiap daerah, setiap orang punya cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya satu, adalah supaya tanaman bisa banyak dan bisa sehat seperti itu. Jadi ini adalah salah satu cara teman-teman. Saya tidak bisa ngomong ini adalah yang terbaik, tapi ini adalah salah satu cara yang aman untuk teman-teman yang baru saja. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.